kita berada di pesisir lah. Kita punya pantai, tapi pantainya tidak berpasir, tapi berlumpur. Akan banyak berkolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan juga orang-orang kreatif. Terima kasih terus dulu untuk Cabungi, luar biasa sekali. Bapak Ibu, ini merupakan satu pencerahan yang luar biasa sekali bagi kita semua ya. Jika ibaratnya itu dulu ini masih gelap gulita, sekarang kita harapkan sudah ada lentera yang menerangi dan sudah ada pintu yang terbuka. Hingga bagaimana kita melangkah ke depan untuk bisa lebih maju dan lebih menyukseskan kegiatan ini di Kabupaten Tanah Laut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Asisten Satu tadi, kita harapkan KIM ini nanti bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah, terutama dalam menyebarluaskan informasi pembangunan dan juga sebagai wahana untuk mengeksploitasi potensi-potensi yang ada di desa. Sehingga visi-misi kita, Tanah Laut Sejahtera dengan masyarakat yang berjaya, dengan KIM yang berjaya, itu bisa kita realisasikan seperti itu. Baik, kita masih ada Cak Doni di sini. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin kita diskusikan. Karena tahun depan mungkin belum tentu bisa ketemu langsung dengan Cak Doni seperti ini. Mumpung kita bisa bertemu hari ini, silakan yang ingin memanfaatkan waktu kita hari ini untuk berdiskusi bersama dengan Cak Doni. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ada Pak, satu. Makasih atas kesempatannya. Cak, gimana kabarnya Cak? Terakhir kita komunikasi via Zoom kemarin Kak ya. Belum Kak, salam dari desa, dari KIM Sungai Rasa Pak. Jadi ulun melanjutkan yang tadi, sebenarnya pengen yang di depan tadi ngomentari desa apa tadi, Berantas tadi ya. Gini, desa kita Pak, nama desa kita tuh Desa Sungai Rasa Pak. Karakteristiknya itu kita berada di pesisir Pak, dan ada sungainya, sehingga dibilang Sungai Rasa. Dan kita itu bersebelahan dengan desa yang disebutkan Pak Koyim tadi, desa yang masih tertinggal, itu Desa Pantai Harapan, yang aksesnya sangat sulit tadi Pak. Kalau akses di desa kita sudah lumayan bagus, alhamdulillah, terima kasih kepada Pemkab Tanah Laut, jalannya mulus. Nah cuman kita itu desanya pesisir di ujung Pak, sehingga bukan tempat lalu-lalang orang. Kita punya pantai, tapi pantainya tidak berpasir, tapi berlumpur, dan ada hutan mangrove juga di sana. Nah melihat kondisi itu, mungkin desa kita ini Pak, kalau pengen menarik warga untuk ke desa kita, mungkin berinvestasi atau dan lain-lain, itu harus ada sesuatu yang lain dari yang lain, yang tidak ada di daerah lain, sehingga bisa menarik orang ke sana. Ya kan ya, karena bukan lalu lintas orang di sana. Nah, kami juga di sini karena ada semangat Pak, semangat kita di KIM, semangat dari pemerintah desa juga. Mudah-mudahan desa kita juga bisa menjadi desa yang seperti di video tadi ya, bagus sekali desanya. Nah ulun Pak, cuma minta atau request ke Bapak, bisa tidak nanti Bapak kalau nggak di sini di grup atau apa, nanti Pak menginfokan ke kita sampel atau contoh desa yang karakteristiknya sama dengan desa kita Pak, sehingga nanti Bapak sebutkan aja, nanti saya yang stalking sendiri. Karena saat ini kita dikit sudah stalking nggak nemu Pak, yang mungkin yang sama karakteristiknya, yang tadi tempatnya tuh bukan akses lalu lalang orang di ujung gitu Pak. Kemudian kalau bisa yang bumdesnya yang kuat gitu Pak. Nah itu, jadi nanti kita mudah-mudahan kita sampaikan ke kepala desa, kalau bisa arah desa kita kayak ini loh Pak, kayak desa yang ini loh Pak. Kalau bisa sih ada 3 Pak, ada 3 contoh, sehingga bisa kita pelajari. Mudah-mudahan kita juga punya mitra Pak, mitra desa dari Poliban Banjarmasin. Nah kita nanti juga mau apa, sambil ngopi mau ngomong lah arah desa kita mau begini loh. Nah, itu Pak, terima kasih dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Cak Doni, perkenalkan nama ulun Reda Rahim, Ketua KIM dari Desa Balirang.
dan juga jabatan sebagai sekretaris desa Tangerang. Pertama-tama saya pribadi mengomentari video yang sudah diputarkan tadi oleh operator terkait dari video desa Sumber Berantas Kota Batu. Itu merupakan video yang sudah berkolaborasi secara profesional karena ada talenta, ada yang merekam, ada properti pendukung seperti kamera, drone, dan tentunya satu hal yang sangat penting dari video tadi, mereka memiliki anugerah dari Tuhan, yaitu keadaan alam yang sudah bagus berupa pegunungan dan juga memiliki potensi perkebunan dan lain-lain, sehingga mereka bisa mengeksplor lebih jauh dan berkolaborasi sehingga satu video yang sudah diputar tadi hasilnya sangat luar biasa bagi kita yang menyaksikan. Itu pendapat saya secara pribadi. Selanjutnya terkait dengan program tim dari Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut ini, seperti yang sudah komentar terkait video dari Desa Berantas tadi, penyelenggaraan tim untuk kelanjutan atau kedepannya, menurut ulun pribadi akan banyak berkolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan juga orang-orang kreatif sehingga program utama dana desa itu bisa diekspos dengan cara yang informasinya mudah diterima oleh masyarakat, seperti video atau postingan berupa foto-foto secara sederhana cuma sudah dikemas secara unik sehingga masyarakat itu bisa menerima. Misalnya dana desa kalau ditampilkan seperti saat ini, pusing masyarakat tulisannya sesuai dari Siskodes atau Siskodes di capture diolah spanduk, itu merupakan hal yang rumit dikonsumsi oleh masyarakat. Nantinya kedepannya ulun berharap semoga dari inisiatif oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut bisa bekerja sama dengan pihak desa selaku penyelenggara program di tingkat desa, bagaimana supaya seluruh anggota tim yang ada di desa bisa menerima pembelajaran ataupun menerima pelatihan bagaimana membuat postingan, bagaimana membuat website, bagaimana membuat video, sehingga nantinya masyarakat awam, kalau masyarakat secara umum bisa menerima informasi yang disampaikan melalui tim di desa tadi, sehingga lebih praktis dilihatnya. Ada ribet-ribet membaca berapa jumlah rupiahnya, programnya apa, yang mendengarkan siapa, itu biasanya terlalu ribet kalau menurut teman pribadi sebagai yang masih muda gitu. Dan juga tadi kalau bisa program tim ini khususnya di tim desa dari Dinas Kominfo bisa memperjelas bagaimana SOP dan juga jobdesk dari tiap anggota sehingga mereka ini kadang-kadang sama seperti yang Ibu tadi sampaikan, beliau disuruh kepala desa untuk hadir di tahun 2018, kada tahu jadi apa, tiba-tiba jadi ketua, bingung sih sampai saat ini kayak apa. Nah itu karena mungkin ketidakjelasan dari kegiatan ini dan juga dari Kominfo mungkin mohon maaf ingin mempercepat supaya ada dulu, minimal ada jalan dulu. Nah selanjutnya mari kita sama-sama perbaiki. Mudah-mudahan ini bisa sesuatu yang positif dan bisa dikembangkan lebih baik di Kabupaten Tanah Laut. Dan terakhir ini mungkin dari Dinas KMD sudah adalah ini pertanyaan secara pribadi yang perlu ditanyakan. Mungkin di desa di Pulau Jawa sudah menerima ini, tapi di Kalimantan belum ada melihat, atau di Tanah Laut khususnya belum ada melihat. Yang ingin ditanyakan adalah peraturan bupati di Tanah Laut terkait lambang desa, karena itulah langkah awal kita sebagai media promosi. Kalau tidak ada lambang desa dan kita sahkan melalui peraturan desa, misalnya kita kan tahu promosi legalnya, karena itu awal mulanya mungkin lambang desa, jadi di situ nanti lambang desa bisa mewakili desa untuk media promosi. Dan terakhir, kalau berkenan operator boleh tadi kirim di WhatsApp video terkait desa Tangerang kalau ingin melihat sedikit sekilas
bisa ditampilkan di depan. Terima kasih. Monggo silakan. Tepuk tangan. Jadi tim pagani ini. Oke, bisa Banyuram. Satu lagi. Satu lagi ya. Apa mau saya banyak aja mas? Tadi cuma sedikit. Oke, terkait tim di Desa Banyuram, secara pribadi itu sebenarnya kami sudah membuat Instagram desa. Nanti boleh diperlihatkan kalau mau lihat. Jadi sama-sama kalau ada yang punya Instagram bisa di follow. Kami sudah menjalankan Instagram dari 2018 Agustus sampai sekarang. Alhamdulillah masih aktif. Siapa tahu juga mau dicontoh oleh desa yang lain. Terima Oke, kasih. siap. Mas siapa namanya? Reda Hakim. Kalau yang ini banyak pesan untuk kopi gue, jadi saya tidak menjawab ya. Dicatat saja. Dicatat saja. Kalau sunting kan ada record, nanti di record pertanyaannya. Jadi permintaan yang pertama kalau bisa ada surat pembentukan game di desa itu di BFD. Terus yang kedua dibuatkan konten-konten ya, materi membuat konten. Monggo silakan. Kalau nanti copy paste materinya sudah di operator, sudah saya serahkan, monggo silakan. Kalau dari Mas Salman, Desa Sungai Raso, kita coba googling mas, kita coba Google dulu mas, Google yang kosong. Saya tinggal di Jambangan, kita coba Google kosong, ditulis Jambangan. Sudah. Stop. Tidak kalah pentingnya website kami Jambangan Hijau My ID juga masuk. Jadi pada saat teman-teman ada dua cara kita populer. Yang pertama bayar ke Google, bayar ke Facebook, bayar ke Instagram, ads ya, beriklan. Yang kedua adalah organik. Bisa diklik mas yang Jambangan Hijau. Ini sudah kami mulai sejak 2011, 2012 mulai intens saya tulis. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengetahui tentang Jambangan, cukup klik di sini. Ini jelas ada luas wilayah, kemudian profil pendukung lengkap. Artinya teman-teman bisa melakukan ini secara organik dulu. Kalau ini terakhir kemarin waktu saya buka dashboard, website kami sudah didatangi, di view, dibuka, disaksikan lebih 108.000 kali, 108K viewernya. Artinya sudah disaksikan lebih 100.000 kali. Padahal ini organik, tidak kami iklankan. Apalagi kalau diiklankan, pasti akan lebih powerful lagi. Kemudian contoh dari Mas Salman, kalau ada silakan di stalking nanti di Kim Bahari Sukolilo mas. Nah, ini dikelola oleh seorang guru, namanya Bunda Tri. Dia guru SD, tapi telaten. Satu hari beliau menulis satu artikel. Posisinya di pesisir timur Surabaya, Kecamatan Bulak, desa kelurahannya namanya Sukolilo Baru. Dia hidup dengan nelayan. Coba turun ke bawah. Jadi kalau di AdSense diiklankan itu sudah banyak yang. Nah, ini tulisan-tulisan beliau. Bagaimana tulisan-tulisan beliau? Nanti stalking sendiri ya. Jadi sesuai kebutuhan. Kondisi geografisnya mirip, demografinya mirip. Nanti tinggal bagaimana diskusi lebih lanjut. Kalau mau ada sharing atau kita diskusi bisa lewat Zoom meeting atau video call lewat WhatsApp, itu bisa kita lakukan masalah. Tadi pertanyaannya yang lain apa? Selain minta ini? Sudah? 3. Baik, Jambangan tadi bisa saya referensikan di Jambangan. Terus Bunda Tri ini sumber berantas nanti bisa dilihat. Jadi masing-masing tim di tempat kami itu punya kondisi yang berbeda. Kalau Kota Batu memang fokusnya di TV desa. TV desanya dia tidak bikin studio siaran, tapi bikin konten kemudian intens disebarluaskan, diseminasikan lewat YouTube-nya. Dan nanti tanggal 23-24 November ada penganugerahan TV desa. Nanti saya share. Acara itu kerjasama dengan Forum Kim Provinsi, Forum Nusantara ya. Kita bikin festival TV desa dan kompetisi film pendek. Jambangan berfokus di pemilahan sampah. Jadi kami sebentar. Ya. Foto dulu kan? Oh iya. Ya. Mantap. Dokumentasi. Ya kalau nanti pas merengut gitu kan tampilan. Ya, kalau Jambangan di pemilahan sampah dulu di satu kawasan tempat kami tinggal itu ada 22 tukang detek sampah.
Jadi dia bawa berekan dia apa? Gerobak ya. Gerobak sama dia keliling desa. Sekarang selesai, sudah tidak dibutuhkan lagi, tinggal 3 orang. Dari 22 turun tinggal 2 orang. Apa yang dilakukan? Di masing-masing rumah penduduk kami melakukan apa yang namanya memilah sampah. Ini sampah plastik, ini sampah sayur, itu bekas makanan, itu ada namanya keranjang Takapura, karena yang menemukan Profesor Takapura yang didatangkan khusus oleh Bu Risma selaku wali kota untuk mengajarkan kepada warga. Dan terakhir waktu Hari Sampah Nasional tahun 2017, Jambangan dapat anggaran, alokasi anggaran sekitar 6 miliar dibuatkan pusat daur ulang. Jadi sampah masuk dari gerobak, ada conveyor naik, itu dipilah. Kapan-kapan kalau main kontak saya. Nanti kalau dinas kominfo katanya ada rencana mau ke Surabaya, minta diantar ke Jambangan. Nanti lihat bagaimana pengolahan sampah di tempat kami. Dan yang kerja di situ salah satunya adalah alumninya Doli. Doli itu daerah konstitusi ya, terbesar di Asia Tenggara, ditutup. Kemudian yang mau pulang dipulangkan, yang mau tetap di Surabaya beberapa dipekerjakan di banyak proses pemberdayaan yang dilakukan. Kalau di mana namanya Sekolah Baru itu sudah cukup berdaya juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, awal yang dilakukan adalah eksis dulu. Pak Kades, Bu Kades diberitakan setiap hari, lama-lama eksis di internal maupun di eksternal. Kedua, kalau sudah eksis seperti Jambangan mengajukan bantuan apa saja, insya Allah mudah. Ini saya contohkan waktu ada Universitas Ciputra Surabaya datang ke tempat kami, mahasiswanya mau praktek kerja lapangan. Waktu itu kami usulkan untuk membuat karnival, karena di tempat kami recycle, jadi namanya Jambangan Recycle Karnival. Seluruh dana untuk event ini dibiayai oleh Ciputra. Ada kurang lebih hampir 50 juta. Nah, kalau saya ngomong begini pasti ada pertanyaan lanjutan. Buktinya mana aja? Buktinya mana? Oke, saya buktikan. Mas bisa ini lampunya dimatikan dulu. Kita mohon izin ya, Bapak Ibu sekalian, namanya saya matikan. Biar lebih dramatis. Ini saya zaman saya Karnival ini didanai oleh CSR-nya Ciputra ya. Tapi dana masyarakat yang dari kampus bisa di selamat menyaksikan. Yang masih di luar harap bisa masuk ke dalam studio. Gitu. Oh tangan dong. Itu karya teman-teman di Jaman Hijau ya. Jadi walaupun tertulis 48 juta, tapi hampir 60 juta belanjanya. Dan alhamdulillah tahun 2020 Jambangan benar-benar go internasional, karena waktu ada acaranya di Surabaya, kampung kami solid. Nyalakan dulu. Saya nggak kelihatan ngomong. Ya, baik. Nah, ini bukti kalau kita sudah eksis pada saat kita mengajukan program apapun, pendana pasti ada. Nah, itu memang butuh skill khusus, nanti ada kelas tersendiri. Jadi mulai membuat proposal, caranya mengakses dana desa, caranya membuat lebih bagus teman-teman Kota Batu, karena kami masih pakai HP waktu itu ya. Kalau teman-teman Kota Batu sudah ada SLM. Monggo silakan apa yang baik mau di copy paste boleh, kalau yang jelek ya jangan ditiru. Saya hanya bisa menyampaikan sedikit, semoga bermanfaat.
Bukades dan Pak Kades kalau memang nanti ada waktu khusus kita bahas alokasi dana desa untuk kemudian masyarakat. Saya terbuka, saya sampai besok ya. Karena teman-teman sudah pesan lagi soal polisi minimal 1x24 jam di tengah laut ya sudah. Baik. Nah, untuk pengelolaan dana desa yang efektif ini untuk Pak Kades dan Bukades waktu khusus ya. Sebaiknya memang ada dana yang dialokasikan khusus untuk usaha produktif. Misalnya dibuatkan desa wisata, dibuatkan salah satu UKM di branding tadi. Saya punya paket yang sudah terbukti, sudah teruji selama ini. Jadi selama 3 tahun ini saya mendampingi mahasiswa kewirausahaan. Di sini tadi saya sudah mencontohkan ada Politeknik Negeri Tanah Laut itu bisa. Mudah-mudahan nanti Pak Kadis ini sudah sampai ke sana ya. Mudah-mudahan dia baterai. Cek. Iya, suara saya jadi terdengar kurang perlu. Itu tadi ya tawaran kepada Bukades dan Pak Kades kalau mau ada dialog lebih lanjut setelah ini. Saya mohon maaf sekali lagi teman-teman kalau ada proses penyampaian materi yang kurang jelas. Saya bisa diakses di nomor, perlu saya bagikan atau tidak? Oh, bagikan. Nomornya ya, bukan HP-nya ya. HP-nya belum 2 bulan saya beri. 0812 nomor telepon saya pakai tadi 0812 3542 6537 Cak Boni. Boni itu apa? Singkatan dari Bonek ke Indonesia. Iya, Masya Allah. Ya, saya penggemarnya Persebaya juga, tapi sekarang sebetulnya sudah nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akhiri acara pada pagi hingga siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ya dulu. Saya nggak pakai kalah sama peta. Kalau saya bilang forum Nusantara, Bapak Ibu jawab mandiri berdaya. Jelas ya, mandiri berdaya. Oke, kita sama-sama sebelum kita akhiri. Berdiri apa duduk ini? Mandiri itu nggak harus berdiri, duduk dulu. Iya, duduk aja. Itu mau demo. Bagian forum